Kampung Sukamukti dikenal sebagai desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun malam itu, keheningan yang biasa terasa berbeda. Suara jangkrik yang biasanya ramai mengisi malam, mendadak menghilang. Angin bertiup pelan namun membawa hawa dingin yang menusuk. Langit gelap tanpa bintang, seolah menyimpan sesuatu yang hendak terjadi. Pak Ardi, penjaga ronda yang sudah puluhan tahun bertugas, merasa bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan pelan menyusuri gang kecil sambil menyorotkan senter tuanya. Lampu jalan berkedip-kedip, menambah suasana mistis malam itu. Seekor kucing tiba-tiba berlari kencang melewatinya, mengeong keras, membuatnya tersentak kaget. Beberapa rumah tampak masih menyala lampunya. Ada yang menonton televisi, ada pula yang tampak duduk di teras dengan gelisah. Pak Ardi menyapa mereka, namun suaranya pelan, seakan tak ingin mengganggu malam yang terlalu sunyi. Sejak 2 hari terakhir, beberapa ayam warga menghilang. Warga mengira hanya ulah anjing liar atau pencuri, namun malam ini, semuanya terasa berbeda. Di tengah malam, suara gemerisik terdengar dari arah kebun belakang rumah Pak Rustam. Seekor anjing peliharaan menggonggong keras, lalu tiba-tiba terdiam. Pak Ardi yang mendengar itu segera berjalan ke arah suara. Namun, sesampainya di sana, tak ada siapa-siapa, hanya rerumputan yang rebah dan bau amis yang aneh di udara. Ia menyalakan rokok dan duduk di pos ronda sambil menatap gelapnya malam. Dalam hati, ia merasa sesuatu sedang mengintai kampung mereka. Ia tidak tahu apa, tapi firasat tuanya jarang salah. Malam itu, kampung Sukamukti seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Pagi harinya, warga dikejutkan oleh teriakan Bu Neti saat menyapu halaman belakang rumahnya. Ia menemukan bekas gesekan besar di tanah, seperti uluran tubuh panjang dan berat. Jejak itu basah dan berlendir, memanjang dari semak-semak ke arah kandang kambing Pak Rustam. Warga segera berkumpul melihatnya dengan rasa penasaran bercampur takut. Pak Rustam yang mendengar kegaduhan segera berlari ke kandangnya. Betapa terkejutnya ia melihat seekor kambingnya mati dengan luka besar di leher. Matanya melotot seperti ketakutan sebelum mati. Darah masih menggenang di tanah, dan di dekatnya terdapat sisik panjang berkilau terkena sinar matahari pagi. Semua yang melihatnya mulai sadar, ini bukan ulah anjing liar. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, menghubungkan peristiwa itu dengan kejadian-kejadian aneh beberapa malam sebelumnya. Pak RT pun akhirnya datang dan meminta agar warga tidak panik, namun dari raut wajahnya, ia sendiri terlihat cemas. Ia meminta agar seluruh warga menjaga hewan ternaknya masing-masing lebih ketat malam nanti. Bahkan, disarankan agar hewan-hewan kecil dikandangkan rapat. Sore hari, suasana kampung berubah menjadi tegang. Anak-anak dilarang bermain di luar, dan beberapa laki-laki mulai berjaga di sekitar rumah-rumah warga yang dekat dengan kebun. Pak Ardi, yang biasanya santai saat ronda, kini membawa parang di pinggangnya. Ia mengajak 3 warga lain untuk berkeliling menyisir jalur jejak tadi. Namun sebelum malam turun, kabar cepat menyebar, beberapa warga melihat bayangan besar melata di dekat sungai kecil belakang kampung. Mereka tidak berani mendekat, hanya melihat dari kejauhan. Bayangan itu perlahan menghilang ke dalam rimbunnya semak. Suasana menjadi semakin mencekam. Sore berikutnya, anak-anak yang bermain bola di lapangan kampung berteriak histeris. Sebuah sosok panjang dan besar merayap pelan dari balik semak. Lidahnya menjulur-julur, dan kulitnya mengilat diterpa cahaya senja. Ular piton besar itu muncul dengan tubuh yang menggeliat anggun namun menyeramkan. Beberapa anak langsung berlari ke arah rumah, sebagian jatuh terjerembab karena panik. Teriakan mereka menarik perhatian orang dewasa. Pak Darto dan Bu Samin segera keluar dari rumah, namun mereka langsung mundur ketika melihat ukuran ular tersebut. Panjangnya hampir 6 meter, dengan tubuh sebesar betis orang dewasa. Kepala ular itu mendongak, matanya memancarkan tatapan tajam yang menakutkan. Ia seolah sedang mengawasi setiap gerakan manusia di sekitarnya. Pak RT dengan cepat membunyikan kentongan darurat. Suara kentongan bergema di seluruh kampung,
memanggil warga untuk waspada. Dalam sekejap, puluhan orang berkumpul di jalan, membawa tongkat, bambu, bahkan obor. Namun ular itu sudah menghilang ke arah hutan kecil di pinggir kampung sebelum mereka sempat mendekat. Ketakutan mulai menyelimuti kampung Sukamukti. Beberapa warga mulai berpikir untuk mengungsi ke rumah saudara di kampung sebelah. Namun Pak Lurah menenangkan mereka dan berjanji akan mencari bantuan dari luar. Sementara itu, ia meminta agar warga tidak keluar malam, dan seluruh rumah diminta menutup rapat pintu dan jendela. Anak-anak yang biasanya ceria kini menjadi pendiam. Malam terasa semakin panjang. Para orang tua berjaga di depan rumah masing-masing, sementara suara kentongan digantikan dengan suara alam yang menegangkan. Di tengah kegelapan, ular piton itu menjadi sosok yang membayangi pikiran semua orang. Malam itu, balai desa penuh oleh warga yang datang membawa wajah cemas. Pak RT memulai rapat darurat dengan suara tegas, meski nadanya terdengar sedikit gemetar. Ia menyampaikan bahwa situasi ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi sudah ada korban hewan ternak. Warga diminta sepakat untuk membuat keputusan bersama demi keselamatan kampung. Pak Lurah pun bicara. Ia mengatakan telah menghubungi Balai Konservasi Satwa Liar untuk meminta bantuan. Namun mereka baru bisa datang dalam 2 hari. Itu artinya, warga harus bertahan 2 malam lagi dengan kemungkinan ular itu kembali muncul. Suasana menjadi semakin tegang, beberapa ibu-ibu mulai menangis khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Beberapa pemuda kampung mengusulkan untuk memburu ular itu malam itu juga. Namun Pak Ustaz menenangkan mereka, mengingatkan agar tidak bertindak gegabah. Ia mengatakan bahwa binatang itu mungkin hanya lapar dan tersesat, bukan makhluk jahat yang ingin menyerang manusia. Namun usulan itu tidak sepenuhnya diterima oleh warga yang sudah ketakutan. Akhirnya, disepakati bahwa beberapa laki-laki akan berjaga secara bergantian di beberapa titik rawan. Rumah-rumah yang berada di pinggir kampung akan diberikan alarm sederhana berupa tali dengan lonceng, untuk memberi tanda jika ada gerakan mencurigakan. Pak Ardi dipercaya memimpin ronda malam dengan tim khusus. Rapat ditutup dengan doa bersama, memohon perlindungan dari bahaya. Namun wajah-wajah yang pulang malam itu masih penuh kecemasan. Mereka tahu, malam akan kembali panjang, dan bayangan tubuh raksasa itu masih terus menghantui mereka. Pagi itu, kampung kembali digegerkan oleh berita duka. Pak Narto, petani yang biasa pergi ke sawah saat subuh, ditemukan tewas di dekat pematang. Tubuhnya membiru dengan luka parah di bagian dada dan perut. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seolah merekam detik-detik terakhir hidupnya. Di sekelilingnya terdapat bekas gesekan ular yang besar. Tangisan istrinya menggema di seluruh kampung. Banyak warga yang datang membantu, namun sebagian hanya berdiri terpaku melihat kondisi jenazah. Ini bukan lagi soal kehilangan hewan ternak, ini nyawa manusia. Ular piton itu resmi menjadi teror nyata yang harus segera dihentikan. Pak Lurah langsung menghubungi Balai Konservasi, mendesak agar bantuan dipercepat. Ia juga memerintahkan agar semua aktivitas pertanian dihentikan sementara. Anak-anak dilarang pergi ke sekolah, dan seluruh jalan kampung dijaga ketat. Kampung Sukamukti seperti dalam kondisi darurat. Di balai desa, jenazah Pak Narto disalatkan. Suasana haru meliputi semua warga. Banyak yang menangis, ada pula yang hanya terdiam, terlalu syok dengan kejadian tersebut. Seorang warga menyarankan agar kampung digelari bendera kuning tanda bahaya, agar tidak ada orang luar yang masuk sembarangan. Hari itu menjadi titik balik. Ular piton tidak lagi dianggap hanya binatang liar. Ia dianggap ancaman nyata, dan warga kini bersatu penuh amarah. Tidak ada lagi suara meremehkan atau ragu. Semua sepakat, ular itu harus ditangkap atau dibunuh, secepat mungkin. Tim dari Balai Konservasi Satwa Liar akhirnya tiba sore hari. Mereka terdiri dari 4 orang profesional dengan perlengkapan lengkap, tongkat penjepit ular, jaring besar, dan kotak kandang besi. Warga menyambut mereka dengan campuran harapan dan ketegangan. Pak Lurah segera mengadakan briefing singkat,
menjelaskan lokasi terakhir penampakan dan rute yang biasa dilalui ular itu. Beberapa warga ikut membantu tim, meski diminta menjaga jarak demi keselamatan. Perangkap dipasang di beberapa titik strategis, dekat kandang, tepi hutan kecil, dan sekitar sungai. Umpan berupa ayam dan kambing kecil digunakan untuk menarik perhatian ular. Malam itu, suasana kampung sunyi sekali. Semua lampu dimatikan agar ular tidak merasa terganggu. Pak Ardi dan dua pemuda berjaga di pos ronda utama sambil mengamati gerakan di monitor kecil yang dipasang oleh tim konservasi. Monitor itu tersambung dengan kamera inframerah yang mengawasi jebakan. Semua orang berharap malam itu menjadi akhir dari teror panjang. Namun hingga tengah malam, tak ada satupun tanda kehadiran ular. Beberapa warga mulai merasa frustasi. Ada yang berkata ular itu sudah pergi, ada pula yang menduga ia sedang bersembunyi lebih dalam. Tim konservasi tetap tenang dan yakin ular itu masih di sekitar. Mereka menjelaskan bahwa piton adalah makhluk yang cerdas, bisa merasakan bahaya dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Malam itu berakhir tanpa hasil. Namun tim tidak menyerah. Mereka yakin, dengan pola pergerakan yang terlihat, ular itu sedang bersiap kembali berburu. Mereka hanya perlu bersabar dan lebih waspada. Ular sebesar itu pasti butuh makan lagi dalam waktu dekat. Esok paginya, salah satu anggota tim bernama Reza menemukan sesuatu di balik akar pohon beringin besar di pinggir sungai. Terdapat rongga besar penuh daun kering, tulang belulang, dan sisa-sisa kulit ular. Ini jelas sarang sang piton. Reza menyuruh warga menjauh sementara mereka memasang perangkap dan sensor gerak di sekitar sarang itu. Sore itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Petir sesekali menyambar di kejauhan, seolah memberi pertanda akan datangnya sesuatu. Tim konservasi tetap berjaga di sekitar sarang, berharap ular kembali untuk beristirahat. Sementara itu, Pak RT meminta semua warga tidak keluar rumah, bahkan untuk ke kamar mandi pun harus ditemani. Malam hari, suara aneh terdengar dari arah sarang. Sensor gerak menyala, menandakan ada sesuatu yang besar masuk ke dalam perangkap. Namun ular itu tampaknya menyadari sesuatu. Ia tidak langsung masuk ke sarangnya, malah bergerak pelan menghindari area perangkap, dan kembali mengarah ke rumah warga. Sekitar pukul 2 dini hari, ular itu terlihat melata di belakang rumah Pak RT. Seorang warga bernama Dimas yang sedang ke dapur melihatnya dan menjerit keras. Teriakan itu membangunkan semua orang. Warga berlarian keluar rumah, sementara tim konservasi segera mengejar arah pergerakan ular tersebut. Ular itu tampaknya marah karena terus dikejar. Ia menggulung batang pisang di halaman dan merobeknya seketika. Matanya menyala, lidahnya menjulur cepat. Namun sebelum ia sempat menyerang, tim berhasil mengepungnya dari 3 arah. Malam itu, konfrontasi besar pun tak bisa dihindari. Dalam kegelapan, malam yang hanya diterangi lampu senter dan obor warga, ular piton raksasa itu menggeliat liar. Ia melilit tongkat kayu dan memuntahkan kembali bagian tubuh kambing yang sebelumnya ditelannya. Semua orang mundur ketakutan. Bahkan beberapa pemuda sempat terpeleset karena panik melihat ukuran dan kekuatan ular itu. Anggota tim konservasi mencoba mendekat dengan alat penjepit besi raksasa. Ular itu menyemburkan air liur dan mengangkat sebagian tubuhnya, siap menerkam. Salah satu anggota hampir tergigit, namun berhasil menghindar tepat waktu. Suasana benar-benar menegangkan, tak ubahnya medan perang di tengah kampung. Pak Ardi memberanikan diri mengambil obor dan berjalan ke arah kepala ular, berusaha mengalihkan perhatian. Sementara itu, 2 anggota tim dari arah samping bergerak cepat menjepit leher ular dan mengunci tubuhnya dengan jaring baja. Ular itu berontak, menggulung jaring dan menyeretnya sejauh 2 meter sebelum akhirnya kekuatannya mulai melemah. Butuh waktu hampir 1 jam untuk melumpuhkan ular itu. Tubuhnya yang berat dan panjang menyulitkan proses pengangkatan ke kandang besi. Beberapa warga menangis lega ketika ular itu akhirnya dikurung dengan aman.
Wajah-wajah yang tadinya dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi kelegaan dan kekaguman terhadap keberanian tim dan warga. Malam itu menjadi momen bersejarah bagi Kampung Sukamukti. Ular piton raksasa itu, yang selama ini meneror dan memakan korban, akhirnya berhasil ditangkap. Semua orang menghela napas panjang. Tapi di balik kelegaan itu, tersimpan satu pertanyaan, mengapa ular sebesar itu bisa sampai ke kampung? Pagi harinya, warga berkumpul di balai desa melihat langsung ular yang kini berada dalam kandang besi. Beberapa anak ketakutan, sementara yang lain justru merasa penasaran. Warga terbagi dua pendapat. Ada yang ingin membunuh ular itu sebagai balas dendam, sementara sebagian lainnya, termasuk Pak Lurah dan tim konservasi, menolak keras. Pak Lurah menjelaskan bahwa ular piton itu termasuk satwa dilindungi. Ia tidak menyerang karena kejahatan, melainkan karena habitatnya yang terusik. Hutan tempatnya tinggal mulai ditebang untuk perluasan kebun dan perumahan. Dengan habitat yang rusak, ular itu mencari tempat baru untuk bertahan hidup, dan kampung ini jadi sasaran. Diskusi panjang terjadi, namun akhirnya warga sepakat untuk menyerahkan ular itu kepada Balai Konservasi. Ia akan dibawa ke tempat penampungan khusus, jauh dari pemukiman manusia, dan dilepas kembali ke alam liar yang aman untuknya. Keputusan itu membawa kelegaan, meski beberapa warga masih merasa trauma. Ular itu kemudian diangkut menggunakan mobil khusus. Warga berjejer di pinggir jalan melihatnya dibawa pergi. Momen itu tak hanya menjadi akhir dari teror, tetapi juga awal dari kesadaran baru. Kampung yang sebelumnya hanya peduli pada keamanan, kini mulai peduli pada alam. Hari itu, langit cerah, dan angin berhembus tenang. Kampung Sukamukti kembali tenang, tapi tak ada yang bisa melupakan betapa kehidupan mereka nyaris berubah selamanya karena satu ekor ular besar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Kampung Sukamukti mulai berubah. Warga bergotong royong membersihkan hutan kecil yang dulu dianggap angker. Namun kali ini, bukan untuk ditebang, melainkan untuk dilindungi. Mereka membangun pagar batas agar tidak ada lagi konflik antara manusia dan satwa liar. Pak Lurah bekerja sama dengan tim konservasi mengadakan penyuluhan lingkungan. Anak-anak sekolah diajari mengenali jenis-jenis hewan dan pentingnya menjaga ekosistem. Banyak warga yang dulu tidak peduli, kini mulai menanam pohon dan menjaga kebersihan sungai. Rasa cinta terhadap alam perlahan tumbuh di hati mereka. Pak Ardi masih menjalani tugas ronda malam seperti biasa. Namun kini, ia membawa senter dan kamera untuk berjaga-jaga. Bukan parang, ia tak lagi merasa takut, justru merasa lebih siap menghadapi kejadian tak terduga. Ia bahkan sering bercerita kepada anak-anak tentang malam ketika mereka semua bersatu menghadapi ular raksasa. Kampung Sukamukti tak lagi hanya dikenal sebagai desa pertanian, tapi juga sebagai kampung yang berhasil berdamai dengan alam. Cerita tentang ular piton raksasa menjadi legenda lokal yang diceritakan turun-temurun. Sebuah kisah tentang keberanian, kerjasama, dan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan. Dan di suatu malam yang tenang, suara jangkrik kembali terdengar, nyaring dan riang. Tanda bahwa alam pun ikut tenang, karena manusia sudah mulai belajar menghormatinya. Tonton terus channel ini agar tidak tertinggal berita-berita terupdate dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah melihat channel ini.